Yahudi ini adalah kaum yang punya ilmu tapi nggak ada amal. Beda Nasrani. Nasrani punya semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Yahudi banyak diturunkan atas mereka kitab-kitab, Rasul, Nabi, banyak atas mereka. Oke, dan mereka pun banyak menghafalnya. Mereka banyak tahu. Tapi semua pengetahuan ini tidak mendorong mereka kepada amal, mengikuti ilmu tersebut. Minimal amal pertama, minimal beriman kek gitu loh. Beriman aja enggak, yang ada malah tetap membangkang, lawan, kufur. Inilah Yahudi. Makanya jadi kaum yang dimurkai. Kemarin kita sebutkan contohnya. Kenapa Yahudi terdapat banyak di daerah Madinah? Padahal mereka adanya di Syam. Kok bisa banyak di Madinah? Dikarenakan mereka banyak membaca dari kitab-kitab terdahulu yang turun atas mereka bahwa Nabi akhir zaman akan muncul. Munculnya nanti di Yathrib. Nah, mereka berharap deh muncul dari keturunan mereka seperti biasa sebelumnya. Dari turunannya Ishak, Yakub, gitu. Ya kan? Ternyata benar. Akhirnya mereka eksodus banyak ke sono, ke Madinah. Tinggal di Madinah dan turun-temurun di Madinah. Mereka tahu akan muncul nabinya di sana. Oke? Ternyata benar muncul di Madinah, tapi bukan dari jalur Ishak, tapi dari jalur Ismail. Daripada mesti beriman, mereka memilih kufur. Kurang ajarnya Yahudi. Tapi kalaupun datang dari garis keturunan mereka, sama aja, bandel juga, ngebangkang juga. Bukankah berabad-abad mereka menunggu Savior, sang penyelamat mereka dari tim penindasan kaum Fir'aun di Mesir? Berabad-abad mereka menunggu janji Allah. Bersabar mereka menunggu janji Allah, sehingga datangnya sang penyelamat. Datanglah ternyata Musa, terus nurut. Bandel juga, sama aja, emang bandel nih kaum. Makanya Allah bilang, mereka ini Allah menjadi kaum yang dimurka, maghdub alaihim, itu begitu. Allah sifati dengan seburuk-buruknya sifat. Masalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Permisalan orang yang bawa Taurat, ini diturunkan atasnya Taurat, tapi tidak mereka terapkan, tidak mereka ikuti. Ini permisalan ini seperti keledai yang membawa banyak buku di punggungnya. Ini keledai kalau bawa banyak buku bikin dia tambah pintar? Tetap aja bahlul keledai. Kalaupun di punggungnya yang dibawa buku. Yahudi ini kayak begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadilah mereka kaum yang dimurkai. Dolin, Nasrani, kenapa mereka dibilang dolin? Mereka sebalikan Yahudi, punya semangat beramal, beribadah, tapi ilmu udah hilang. Nggak ada. Akhirnya mereka beribadah dengan hawa nafsu, dengan perasaan. Mereka bikin bentuk-bentuk ibadah baru yang tidak ada ajarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka bikin gaya hidup kependetaan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan gaya hidup rahbaniyah, rahib-rahib. Yang hidup jauh di gunung-gunung, di tempat ibadah sendiri aja. Meninggalkan nikmat-nikmat duniawi, meninggalkan menikah. Di antara mereka bahkan mengkebiri dirinya untuk membunuh syahwatnya, sehingga menyibukkan diri hanya dengan ibadah. Tuh, warahbaniyatan ibtada'uha. Mereka bikin hal itu. Tidak ada keturunannya dari kami. Jadilah mereka tersesat. Akhirnya mereka tanpa disadari menyembah sesuatu selain Allah. Ya, Nabi yang ada pada mereka berlebihan dalam beribadah kepadanya, mengagungkannya, dan akhirnya disembah. Nabi Isa alaihis salam. Jibril yang membawakan wahyunya diagungkan, didongengkan, diagungkan, disembah. Jadi Roh Kudus. Tuh. Karena hulu, berlebihan dalam ibadahnya tidak dituntun dengan ilmu. Itulah bahayanya bid'ah. Sedikit demi sedikit, zaman demi zaman, itu menyeret kepada kesyirikan. Sampai akhirnya orang-orang soleh di antara mereka, ya kan, diagungkan, berlebihan, dibilang orang suci dan lain-lain, dan kemudian dikenang dalam bentuk monumen-monumen yang ada. Nah, ini semua dimuliakan oleh mereka dan dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Tadinya nih tawassul. Lama-lama disembah sebagai hal lain yang disembah selain Allah. Tuh. Nah, coba. Ini berlebihan dalam hal ini memuliakan orang soleh. Yang Yahudi tadi berlebihan dalam kurang ajar kepada orang-orang soleh dan Nabi. Ini berlebihan dalam menghormati. Ini lihat dua kutub ini. Kita di mana? Tengah kita. Ini kan? Kemarin yang proporsionalitas syariat Islam di kajiannya. Iya kan? Nah, makanya ulama bilang, para ahli ilmu di antara kaum muslimin, ini sebagian mereka terkena juga penyakit Yahudi. Ya, ini apa? Mereka punya ilmu, udah tahu, tapi nggak mau beramal, nggak mau mulai mengikuti jalan ilmu. Udah dapat hidayah irsyad, yang udah tahu bahwa yang aku lakukan ini salah, nggak sesuai, nggak ada ajarannya dari Nabi. Tuh. Tapi nggak mau mereka kunjung meninggalkan kekeliruannya. Kenapa? Nanti kalau dia meninggalkan kekeliruannya ini, nanti kuasa yang ada padanya, harta, kenikmatan yang ada padanya, berkumpulnya manusia yang ada di sekitarnya bubar. Karena apa? Dia berubah. Nggak semua orang siap. Konsekuensinya pahit, ngikut jalan yang hak. Nah, ini kena penyakit Yahudi.
Nah, para ahli ibadah di antara kita juga kena penyakit Nasrani, di mana mereka berjuang, berijtihad, berrajin, luar biasa berlebihan dalam ibadah, tapi ibadahnya tidak ada tuntunannya dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.